Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Irham Baskoro. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan TPS kuantitatif untuk persiapan SNBT 2023. Kita tahu tinggal beberapa minggu lagi kita akan menghadapi SNBT 2023. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mempelajari lebih lanjut mengenai TPS kuantitatif SNBT. Untuk kesempatan pada video kali ini, kita akan membahas khusus mengenai kaidah pencacahan, khususnya tentang menghitung banyaknya kemungkinan untuk duduk berjajar. Langsung saja kita mulai soalnya. Soal nomor 25. Banyak cara menyusun 8 orang duduk berjajar, di mana 3 orang diantaranya harus duduk berjajar ada sebanyak titik-titik. Silahkan di pause dulu, dicoba kira-kira jawabannya yang mana ya. Ya, di sini ada 8 orang, kita buat 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak atau 8 orang, di mana mereka akan duduk berjajar, tetapi 3 diantaranya harus duduk berjajar. 3 diantaranya nih harus duduk bersebelahan gitu ya. Nah, untuk yang duduk bersebelahan ini, kita hitung ini satu komponen ya. Sehingga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 faktorial dikalikan mereka bertiga yang harus duduk bersebelahan ini. Masing-masing bisa saling tukar-tukar kan? Tukar-tukar posisi. Sehingga ini 3 faktorial. Dikalikan 3 faktorial. Atau boleh dibalik. 3 faktorial kali 6 faktorial itu sama saja. Itu ya. Berarti jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 26. Ari dan Ira merupakan anggota suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan adalah titik-titik. Silahkan dicoba dulu. Nah, di situ ada syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Sedangkan di situ ada 9 orang ya. Nah, nanti caranya kita mencari dulu ketika Ari dan Ira berdampingan. Jadi nanti kemungkinan keseluruhan dikurangi kalau Ari dan Ira berdampingan gitu ya. Kita hitung dulu untuk syarat Ari dan Ira berdampingan. Di situ ada 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana Ari dan Ira berdampingan. Nah, anggap aja ini Ari dan Ira ya. Mereka berdua ini harus duduk bersebelahan atau berdampingan. Kita anggap satu kan tadi ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktorial dikalikan 2 ini harus berdampingan. Berarti kali 2 faktorial. Seperti itu. Tetapi di sini pertanyaannya syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Berarti untuk mencari Ari dan Ira agar tidak berdampingan, kemungkinan keseluruhan, jadi kemungkinan keseluruhan itu ada, karena ada 9 orang ya, berarti 9 faktorial. Gitu ya. Untuk Ari dan Ira tidak berdampingan, Ari dan Ira agar tidak berdampingan, berarti kemungkinan keseluruhan itu 9 faktorial dikurangi Ari dan Ira yang berdampingan tadi. Berarti 8 faktorial kali 2 faktorial. Seperti itu. Gimana cara mengurangi 9 faktorial kurangi 8 faktorial 2 faktorial? Kita jabarin. 9 faktorial itu jadi 9 dikali 8 faktorial. Dikurangi ini terus lagi 8 faktorial 2 faktorial. Sama-sama 8 faktorial ya. Kita keluarkan aja. 8 faktorial. Dalamnya tinggal 9 dikurangi 2 faktorial itu sama aja 2. Tak tulis 2. Sehingga didapatkan 8 faktorial dikalikan 9 kurangi 2 adalah 7. Berarti 7 kali 8 faktorial. Yang A. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 27.
Setelah acara pentas seni, 4 siswa dan 2 siswi duduk berderet pada 6 kursi. Banyak susunan tempat duduk jika tidak ada siswi yang duduk berdampingan adalah titik-titik. Ini caranya mirip dengan soal nomor 26. Silahkan dicoba dulu. Ya, agar tidak ada siswi yang duduk berdampingan, berarti kita cari dulu siswi yang berdampingan. Ya, banyaknya kemungkinan untuk syarat siswi yang berdampingan gitu ya. Nah, siswinya tuh ada 2. Ini siswanya ada 4. Misal siswanya yang ini. Ini siswa, ini siswi. Nah, untuk mencari agar tidak ada siswi yang berdampingan, kita cari dulu banyaknya kemungkinan siswi yang berdampingan dulu, gitu ya. Di sini berarti ada 2 ini dianggap 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti 5 faktorial. Karena tadi siswinya harus berdampingan gitu ya. Sedangkan yang berdampingan ini ada 2 anak. 1, 2, berarti kali 2 faktorial. Ini banyaknya kemungkinan duduk agar siswinya harus berdampingan. Sedangkan agar siswi tidak berdampingan, maka kemungkinan keseluruhannya ada 6 ya, berarti 6 faktorial kita kurangi sama ini tadi. Gitu ya. 5 faktorial kali 2 faktorial. Ini untuk banyak kemungkinan yang syarat siswi tidak berdampingan. 6 faktorial dijabarin jadi 6 kali 5 faktorial kurangi 5 faktorial kali 2 faktorial itu 2 ya. Sama-sama ada 5 faktorial, dikeluarkan aja. 5 faktorial 6 kurangi 2. Sehingga 5 faktorial dikali 4. Gitu. Nah, ini kita perlu menghitung ya, karena ini hasilnya dalam bentuk ratusan seperti itu. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 gitu ya. Ini 20. Ini 6 ya, 20 kali 6, 120. 120 kali 4, 480. Gitu, sehingga jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 28. Berapa banyak cara 4 orang wanita dan 4 orang pria duduk di bangku berjajar jika pria dan wanita harus duduk berselang-seling? Silahkan dicoba dulu. Ya, di situ berarti total ada 8 bangku ya. Mau didudukin 4 wanita sama 4 pria. Kita buat kotaknya. Kotaknya ada 8. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7. Dimana 4 wanita dengan 4 pria. Berarti bisa kalau selang-seling ya. Ini wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria. Wanitanya ada berapa? Oh, 4. Berarti di tempat sini boleh 4 kemungkinan untuk duduk di sini. Satu udah duduk di sini tinggal 3 kemungkinan. Satu wanita udah duduk di sini tinggal 2 kemungkinan. Satu wanita udah duduk di sini tinggal 1 kemungkinan. Begitu juga dengan yang 4 pria. Di sini ada 4 kemungkinan. Satu pria udah duduk di sini tinggal 3 kemungkinan. Satu pria udah duduk di sini tinggal 2 kemungkinan, sini tinggal 1 kemungkinan. Gitu. Nah, nanti tinggal kita kali-kali aja. Tetapi di sini nanti ada 2 kemungkinan gitu ya. 2 ke 4, 6, 7. Yang satunya kalau mulai dari pria dulu. Tadi kan ini W dulu. Sekarang kalau P dulu. PW, 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 PW. Sama nanti. 4, 3, 2, 1 gitu ya. Ini juga 4, 3, bla 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 terus sama sampai sana. 3, 3, 2, 2, 1, 1 gitu ya. Sehingga ini nanti perlu dikali 2. Gitu. Jadi 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 terus dikali 2 gitu ya. Nah, yang 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan tidak lain adalah 4 faktorial ya. 4 faktorial ini pun sama, 4, 3, 2, 1 tidak lain 4 faktorial. Dikalikan sama 2. Gitu. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 tadi ya. Berarti 24. Dikali 4 faktorial lagi 24 dikali 2.
24 kali 24 itu 576. 576 kali 2 nanti 1152. Berarti yang Begitu. Berikutnya soal nomor 29. Terdapat 3 orang berkebangsaan Cina, 4 orang berkebangsaan Inggris, dan 2 orang berkebangsaan Australia. Mereka mengadakan rapat dan duduk secara melingkar. Banyak kemungkinan susunan mereka duduk jika orang yang berkebangsaan sama harus duduk berjajar adalah titik-titik. Silahkan dicoba dulu. Ya, berhubung di sini duduknya secara melingkar, kita bisa pakai permutasi siklis. Permutasi siklis itu rumusnya n-1 faktorial, di mana n itu banyaknya komponennya gitu ya. Di situ ada 3 orang China, C, C, C ya. Kemudian 4 Inggris, Tu, Wa, Ga, 4. Kemudian 2 Australia, A, A. Di mana mereka yang berkebangsaan sama itu harus duduk bersebelahan. Ini duduknya bareng bersebelahan, yang negaranya sama, duduknya bareng bersebelahan gitu ya. Banyak kemungkinan susunan. Nah, N-nya berarti N itu komponennya. Ini dianggap 1 ya, yang harus duduk bersebelahan sesama yang Cina ini 1, Inggris ini dihitung 1 komponen, yang Australia dihitung 1. Berarti ada 3 ya, N-nya 3 tuh berarti. Berarti jadi 3 min 1 faktorial. Nah, dikalikan mereka yang harus duduk berjajar tadi. Yang China ada 3 kan, kalikan 3 faktorial. Yang A sendiri Australia ada 2 faktorial. Yang I ini ada 4 faktorial ya. 3 min 1 faktorial itu 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial. Hasilnya berapa? Kita hitung ya. 2 faktorial itu 2. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 6. 2 faktorial 2 lagi. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24 ya. 12 kali 2, 24. Nah, tinggal kita kali aja. 2 kali 6, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 24, 576. Berarti C. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu soal-soal mengenai kaidah penjajahan khusus untuk kasus pada duduk berjajar atau duduk melingkar. Nah, bila kalian ada yang kurang paham atau belum jelas, bisa diulas kembali video ini, bisa ditanyakan pula jika ada pertanyaan di kolom komentar. Mungkin itu dulu, semoga bisa membantu untuk latihan TPS kuantitatif SNPT kalian. Sekian dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.